Apa yang terjadi dengan dunia kita hari ini? Di dunia yang penuh dengan hiruk-pikuk informasi, pernahkah kamu merasa sulit untuk memahami apa yang benar-benar penting? Hari ini, kita hidup di era yang luar biasa, teknologi berkembang pesat, perdebatan politik semakin sengit, dan perubahan iklim menjadi ancaman nyata. Tapi, di tengah semua ini, apakah kita tahu kemana arah dunia ini? Yuk, kita eksplorasi bersama pertanyaan besar ini. Sejarah telah mengajarkan kita bahwa dunia selalu berubah. Tapi, apa yang terjadi hari ini terasa berbeda. Mari kita mulai dengan melihat krisis demokrasi liberal. Setelah perang ideologi besar antara fasisme, komunisme, dan liberalisme di abad ke-20, kita berpikir liberalisme telah menang. Tapi ternyata, dunia punya rencana lain. Sekarang, kita menghadapi tantangan besar, teknologi informasi dan bioteknologi. Dua revolusi ini mungkin akan mendorong miliaran orang keluar dari pasar kerja. Bayangkan dunia di mana algoritma dan kecerdasan buatan memutuskan segalanya, mulai dari pekerjaan kita hingga siapa yang mendapat perawatan medis terbaik. Pertanyaannya adalah, apakah kita siap menghadapi dunia yang didominasi teknologi? Apakah kita, sebagai manusia, akan kehilangan kebebasan, kesetaraan, atau bahkan relevansi? Tapi tunggu, tidak semua tentang masa depan. Ada hal-hal yang terjadi hari ini yang juga membutuhkan perhatian kita. Perubahan iklim, misalnya, fenomena ini mungkin terasa jauh bagi sebagian orang, tapi dampaknya sudah kita rasakan. Dari banjir di Jakarta hingga kebakaran hutan di Amazon, bumi sedang memberi kita peringatan keras. Namun, apa yang membuat semua ini begitu kompleks adalah fakta bahwa masalah global ini terhubung dengan kehidupan pribadi kita. Misalnya, terorisme bukan hanya soal politik, tapi juga soal ketakutan yang tertanam dalam pikiran kita. Dan ya, krisis demokrasi liberal. Itu juga terjadi di neuron kita, dalam cara kita berpikir, memilih, dan merespons. Jadi, apa artinya semua ini untuk kita? Dunia global ini adalah jaring raksasa. Setiap tindakan kecil kita, seperti membeli kopi, mengunggah konten di media sosial, atau memilih di tempat pemilu, bisa membawa dampak yang luar biasa. Tapi, inilah pertanyaannya, apakah kita benar-benar menyadari kekuatan kita? Sejarah menunjukkan bahwa satu tindakan kecil bisa menjadi percikan yang memulai revolusi. Contohnya, Muhammad Bouazizi di Tunisia yang memicu musim semi Arab, atau para perempuan pemberani yang memulai gerakan. Dunia kita adalah cerminan dari apa yang kita lakukan, dan tidak lakukan. Sekarang, mari kita bicara tentang tanggung jawab. Dalam dunia yang begitu rumit, kita semua punya peran. Kita perlu melihat bias kita sendiri, dari keyakinan agama, preferensi politik, hingga hak istimewa ras dan gender kita. Dan yang lebih penting, kita harus mulai bertanya, apa yang bisa saya lakukan untuk membuat perubahan? Buku-buku seperti Sapiens dan Homo Deus telah membuka wawasan tentang masa lalu dan masa depan manusia. Tapi hari ini, pertanyaannya adalah, apa yang bisa kita lakukan sekarang untuk membentuk dunia yang lebih baik? Dunia ini penuh tantangan, tapi juga penuh peluang. Sapiens, A Brief History of Humankind. Buku ini mengulas sejarah panjang umat manusia, mulai dari Homo sapiens yang dulunya hanyalah salah satu spesies primata, hingga menjadi penguasa bumi. Harari membagi evolusi manusia ke dalam 3 revolusi besar. 1. Revolusi kognitif, sekitar 70.000 tahun yang lalu, saat manusia mulai mengembangkan bahasa dan kemampuan berpikir abstrak, yang memungkinkan mereka bekerja sama dalam jumlah besar. 2. Revolusi pertanian, sekitar 12.000 tahun yang lalu ketika manusia beralih dari gaya hidup pemburu pengumpul menjadi petani, yang mengubah struktur sosial dan ekonomi secara drastis. 3. Revolusi sains, sekitar 500 tahun terakhir, dimulai dengan munculnya metode ilmiah, yang memungkinkan manusia memahami dan mengubah dunia secara lebih efektif. Buku ini juga membahas konsep-konsep seperti mitos kolektif agama, bangsa, dan uang, yang menjadi dasar kerjasama besar-besaran manusia. Namun, Harari juga mengkritisi bagaimana perkembangan ini membawa eksploitasi lingkungan dan ketimpangan sosial. Homo Deus, A Brief History of Tomorrow. Sebagai kelanjutan dari Sapiens, buku ini berfokus pada masa depan manusia. Harari menjelaskan bagaimana perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan AI, dan bioteknologi akan mengubah kehidupan manusia secara mendasar. Ia mengeksplorasi kemungkinan manusia mencapai keilahian, Homo Deus, melalui kontrol atas kehidupan, kematian, dan evolusi.
Beberapa tema utama yang diangkat. 1. Kemajuan sains dan teknologi. Harari mendiskusikan bagaimana teknologi seperti AI dan bioteknologi dapat mengubah manusia menjadi makhluk yang hampir seperti dewa. 2. Masa depan pekerjaan. Dengan otomatisasi, banyak pekerjaan tradisional akan hilang, meninggalkan banyak orang dalam kondisi irelevansi. 3. Krisis identitas. Dengan teknologi yang mampu memahami dan memanipulasi emosi manusia, nilai-nilai tradisional seperti liberalisme, demokrasi, dan humanisme mungkin akan kehilangan relevansinya. Kita mungkin tidak bisa mengubah dunia sendirian, tapi kita bisa mulai dengan langkah kecil. Buka pikiran, belajar, berbagi, dan bertindak. Karena, meskipun sejarah mungkin tidak adil, masa depan adalah cerita yang masih bisa kita tulis bersama. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan berbagi video ini. Sampai jumpa di pembahasan unik berikutnya.